Assalamualaikum Bu Yu. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah sehat, semangat. Oke, alhamdulillah semangat ya. Iya, Oh ya, kiranya ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? iya. Jadi begini Pak Agus, saya mau bantuannya Pak Agus untuk mengobservasi saya di dalam kelas untuk mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi Oh, dan pembelajaran sosial emosional saya sudah dilaksanakan atau belum dalam kegiatan belajar mengajar di oke. kelas. Berarti Bu Yu ingin lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Iya, betul Pak Agus. Oke, Mhm. dari proses pembelajaran ini tujuan pembelajarannya apa nih? Ya, yang saya harapkan sih tujuan pembelajaran yang nanti ini siswa itu mampu ya memahami bentuk kalimat tanya. Kemudian siswa itu mampu eh, mengucapkan intonasi pengucapan dari kalimat tanya itu bagaimana, serta apa aja nih kata tanya itu Oh, seperti apa, bagaimana, siapa, di mana dan sebagainya itu Pak Agus. berarti anak-anak untuk apa namanya tentang kata tanya dan Ya, kalimat tanya. kalimat tanyanya betul. Oke. Dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan mana yang ingin dicapai oleh Bu Yuli? Karena untuk komunikasi ya, jadi saya mau mengambil keterampilan komunikasi dan keterampilan sosial agar anak mampu bersosialisasi sama temannya di kelas. Oke, keterampilan komunikasi ya. Ya, komunikasi dan sosial. Komunikasi dan sosial agar anak-anak itu nantinya bisa saling bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik ya. Iya, betul Pak Agus. Oke, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Yuli dalam proses pembelajaran ini? Strateginya yaitu tadi yang dibahas di awal, saya mau menggunakan pendekatan pembelajaran Oke, itu ya. berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional ya. Oke, berarti tentang ini ya, berarti strateginya pembelajaran berorganisasi, Iya. kemudian sosial emosional, itu strategi pembelajaran yang akan Bu Yuli pakai untuk dikembangkan mungkin ya. Iya, betul Pak Agus. Oke, kalau bentuk penilaiannya bagaimana Bu Yuli? Nanti asesmen yang saya lakukan yaitu untuk ada per kelompok ya Pak Agus Per ya, kelompok. untuk maju mempresentasikan Mm-mm. hasil kerja kelompoknya itu, terus mandiri juga, anak tersebut juga mengerjain tugas, ada tugas yang akan dikerjakan, sama asesmen penilaian seperti yang ada di dalam kelas. Seperti Seperti itu Pak Agus. seperti apa sikap mungkin ya, Iya, sikap, rubriknya rubrik gitu. penilaiannya. Oke, baik Bu Yuli. Berarti tujuan pembelajaran, area pengembangannya tadi, kemudian apa namanya strateginya dan penilaiannya ini sudah sangat cukup sekali untuk nanti kita saling sharing, saling diskusi tentang Iya, proses pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan ya. iya di dalam Berarti kelas ya mungkin Pak Agus. mungkin nanti kita tinggal melihat observasi di Observasinya. kelas apakah pembelajaran yang Bu Yuli inginkan termasuk di dalamnya. Iya. Gitu, oke. Dan observasi ini nanti saya akan lakukan di tanggal 17 Oke. ya Pak Agus ya, Tanggal 17. hari Selasa pukul pelajaran pertama pukul setengah 10, 9.30 ya. Oke, 9.30. Oke, sip. Iya. Oke, baik Bu Yul, nanti kita lakukan observasinya. Namun sebelum observasinya, saya nanti ingin melihat dulu bentuk modul ajarnya. Iya baik. Oke. Nah, saya sudah merencanakan modul ajarnya untuk dilaksanakan di dalam kelas ya Pak Agus. Oke, siap. Oke, makasih Bu Yul. Ya sama-sama Pak Agus. Oke. Semoga lancar ya Pak. Oke, siap.
Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya, kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat Pak Agus. Alhamdulillah. Oke Bu Yuli, eh, di sini kita berbincang-bincang lagi tentang hasil dari observasi yang sudah kita lakukan bersama, di mana kegiatan tersebut Bu Yuli mengajar di kelas 2 dan kemarin itu tentang kata tanya ya. Kata tanya, kalimat tanya ya. Kata tanya, kalimat tanya. Tujuan saya pada hari ini setelah kegiatan observasi kemarin, bagaimanakah perasaan Bu Yuli setelah melaksanakan observasi tersebut? Rasanya sih ya senang ya karena sudah diobservasi oleh Pak Agus dan rekan sejawat juga. Maksudnya dengan adanya kegiatan ini jadi tahu kekurangan atau kelebihan saya. Oke. Kalau menurut Bu Yuli, bagaimana hasil dari kemarin? Memuaskan atau tidak memuaskan dengan pembelajaran yang ingin Bu Yuli sampaikan? Ya, saya sih mengharapkan anak-anak paham ya. Jadi saya juga sudah merasa puas, sudah mengajar anak-anak tentang materi yang memang seharusnya mereka dapat, yang harus mereka pahami juga sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Karena kemarin kan saya sudah mengajar tentang materi itu dengan strategi pembelajaran diferensiasi sama PSE ya Pak Agus ya. Dan itu saya sudah ajarkan di kelas membagi kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Oke. Kalau menurut Bu Yuli, apakah kegiatan pembelajaran diferensiasi tersebut atau PSE tersebut sudah terlaksanakan sesuai dengan apa yang disusun di modul ajar? Menurut saya sih sudah tercapai ya. Hanya saja memang kalau mengajar di kelas bawah itu ada aja kendalanya gitu ya. Seperti anak yang memang perlu perhatian khusus gitu ya di kelas. Karena di kelas saya memang ada anak yang perlu perhatian khusus Pak. Jadi antara yang kurang semangat belajarnya, masih pasif gitu ya, sama anak yang emang hiperaktif gitu Pak. Jadi saya padahal itu dibagi-bagi kelompok sesuai kemampuannya ya. Sesuai kemampuan ya. Kemarin terlihat sudah ada 3 kelompok. Itu berarti kan berdasarkan kemampuan. Itu berdasarkan kemampuannya, kemampuan minatnya atau kemampuan berdasarkan pengetahuan atau nilai? Menurut saya sih lebih ke tingkat kemampuan anak ya. Jadi saya kemarin itu kelompok itu ada yang tingkat dasar, sedang, dan tinggi. Oke, nanti kemampuan pengetahuan berarti ya kemarin dasar, sedang, tinggi gitu. Tapi menurut Bu Yuli, apakah benar pembagian berdiferensiasi itu seperti itu? Salah satunya sih untuk diajarkan di dalam kelas bisa seperti itu ya Pak. Terus ada juga yang dibedakan menjadi anak yang kinestetik, auditori, dan sebagainya. Oke. Ya. Nah dari pembelajaran yang kemarin setelah saya observasi, menurut Bu Yuli ada nggak yang kurang nih? Iya. Gitu. Menurut saya sih ya masih, karena anak masih ada yang padahal sudah kita bagi menjadi kelompok ya Pak. Saya sudah menjabarkan ke anak-anak untuk bekerja sama di dalam kelompok karena pelatihannya pun untuk pengerjaan minimal kerja peserta didik itu sudah sesuai dengan kebutuhannya mereka. Menurut saya sih sesuai dengan kebutuhan mereka sudah dikasih tahu ini caranya begini, tapi tetap aja setelah di observasi masih aja ada anak yang kurang fokus, ada yang lebih ke anak ini nih kerjain gitu, ternyata masih ada aja yang seperti itu kurangnya ya. Tapi kalau untuk yang lebih tinggi, alhamdulillah sudah mandiri ya, sudah bisa mengerjakan sendiri, terus bekerja sama, yang ini menulis, yang ini menggambar, yang ini menempelkan gitu. Memang kemarin terlihat antara salah satu kelompok yang apa namanya yang sangat bagus gitu kan. Mau ada kerjasamanya lah. Kerjasamanya gitu kan. Apa ya? Dari diferensiasi tersebut kan apa saja yang Bu Yuli tonjolkan gitu. Sudah muncul semua gitu.
Kan di diferensiasi itu kan ada 3 ya, Mm-mm. ada Iya, konten, produk, dan produk, proses. iya. Dari ketiga komponen itu muncul nggak semuanya di situ? Di pembelajarannya kalau di RPP kemarin memang terlihat ya. Iya, Mhm. dibedakan jadi proses, konten, dan Nah, produk produk ya. ya. Kalau saya lihat sih untuk kegiatan proses sudah, dan ya hampir semuanya sih untuk proses, konten, produk saya Sudah. memaksimalkan ya, Mhm, muncul semua gitu mhm. di dalam observasi. Oke. Memang ya kalau mengajar kelas rendah itu kelas 1, kelas 2 memang agak sulit ya karena mengkondisikan anak-anak yang Tantangannya lebih sulit dikondisikan gitu. ya, Tapi memang alhamdulillah kemarin ada satu kelompok yang memang sangat-sangat sekali kondusif gitu. ya. Oke, setelah menurut Bu Yuli ini berhasil dilaksanakan, rencana tindak lanjut dari Bu Yuli itu apa? Rencana tindak lanjutnya itu ya Rencana selanjutnya gitu. lebih apa ya, supaya anak tuh antara antar teman tuh komunikasinya lebih nyambung ya Pak. Hmm, Jadi kalau kerja kelompok lagi tuh anak sama-sama gitu, jangan oke. berfokus dengan anak ini aja Hmm, gitu. Terus kalau untuk yang tindak lanjut lainnya ya mungkin untuk mempelajari pembelajaran saya di kelas lebih baik lagi sih Pak ya. oke. Adakah rencana dari Bu Yuli untuk rencananya berbagi kepada teman-teman tentang apa sih itu pembelajaran diferensiasi, apa sih itu PSE, Iya, pembelajaran sosial emosional, gitu. Apakah bisa rencana selanjutnya ditularkan ke temannya atau gimana ke teman yang lain? iya. Menurut saya sih bagus ya Pak untuk sharing sama teman-teman rekan sejawat ya Hmm, untuk gimana sih pengajaran di kelas itu dengan strategi pembelajaran hmm, diferensiasi dan PSE ini gitu. oke. Mungkin memang bisa lebih aktif mungkin ya anak ya, karena kan Hmm, sudah dibedakan dengan kemampuannya dia gitu kan. Terus dengan pembelajaran sosial emosional kan juga bisa hmm, lebih menggali emosional anak sesama teman-teman, sesama dia ke guru gitu kan ya Pak ya. oke. Bisa sih Pak, bagus. Berarti pembelajaran diferensiasi dan PSE yang kalau diterapkan di kelas Bu Yuli sangat efektif begitu ya. Ya, Eh, dan juga Bu Yuli mungkin nantinya akan berbagi praktik baik kepada iya, rekan-rekan untuk apa namanya mengenalkan lebih jauh tentang pembelajaran diferensiasi dan iya, pembelajaran sosial emosional. iya, Nah, tadi kan ketika di apa namanya? Ketika di proses pembelajaran kan ada kelompok yang masih anak-anaknya anggotanya itu kurang. hiperaktif, yang Oh masih iya, kesana kemari. Adakah rencana Bu Yuli untuk menerapkan pembelajaran seperti apa agar mereka itu bisa fokus? iya. Sebelumnya sih sudah ya, saya untuk mengarahkan ini anak gitu Mm-mm. supaya apa ya, bekerja sama sama teman, komunikasinya yang baik supaya maksudnya dia fokus gitu belajar sama teman Hmm. gitu ya. Hanya saja memang terjadi lagi seperti Nah, ini gitu ya. Saya sih pengennya memang ada, psikolog yang datang gitu ya, mm-mm. bagaimana cara kita nih sebagai guru di kelas tuh menghadapi anak yang Ya, seperti ini gitu ya, iseng, hiperaktif, yang kurang fokus belajarnya gitu. Saya sih mengharapkan ada, yang mengertilah tentang oke. anak ini, jadi kita gimana nih penanganan anak ini di kelas gitu ya, lebih lebih, eee, lebih tahulah tentang apa yang harus kita lakukan gitu untuk ke anak-anak tersebut, tahu. Oke. Jadi Bu Yuli itu pengen adanya rencana penanganan anak ya Iya, yang betul. hiperaktif tersebut. Kalau menurut Bu Yuli untuk penanganan itu ada gak rencana pengembangan dirinya ya, melakukan apa gitu? Nah, misalnya Bu Yuli mencari beberapa informasi atau Mhm, mengikuti webinar, iya, seminar tentang cara menangani. Adakah mhm. seperti itu? Ya sebelumnya saya sih sudah mengikuti Hmm, webinar, mengikuti pelatihan-pelatihan sih ya Pak, gimana caranya menangani anak seperti ini, dan maksimalnya sih saya sudah melaksanakan nih di dalam kelas hmm, gitu, mengikuti apa yang sudah saya dapat ilmunya gitu ya. Hanya saja memang ya kalau anak tersebut, kalau memang lagi mungkin emosionalnya lagi hmm, bahagia atau mungkin sebaliknya,
Masih saja Pak seperti itu Oke, gitu. oke. Berarti kalau menurut saya mungkin Bu Yuli nanti lebih memahami kembali tentang sosial apa Emosional emosional ya, anak-anaknya gitu kan, terutama anak yang eh, butuh perhatian ya khusus butuh ya. perhatian khusus gitu ya, hiperaktif ya. Nanti rencana pengembangan dirinya mungkin lebih lebih apa namanya, hmm, mencari informasi kembali tentang bagaimana menangani anak-anak seperti itu ya. Iya, betul Pak Kemudian Agus. apa namanya menggali kembali tentang sosial emosional anak-anak gitu Iya, ya. betul. Oke. Kemudian eh, ketika Bu Yuli melakukan rencana pengembangan diri berupa mengikuti webinar lagi atau mencari informasi lagi tentang sosial emosional anak-anak atau cara menangani anak-anak tersebut, eh, aktivitasnya seperti apa? Aktivitas yang Pengembangannya perlu di mengikuti PMMK, mengikuti webinar yang lain kah, atau secara seminar terbuka atau gimana? kalau untuk sayanya ya Pak Agus ya, ya paling ya hanya itu aja sih ikut pelatihan untuk menangani anak yang emang membutuhkan perhatian yang lebih khusus di dalam kelas. Hmm, Gitu, Pak Agus. pelatihan gitu kan. Jadi setelah mengikuti pengembangan tersebut, mencari berbagai informasi, kira-kira ukuran keberhasilannya gimana nih? Kalau Apakah direntangkan ya dari 1 sampai 10 gitu betul ya, dikatakan ada keberhasilannya kemungkinan ya masih 7,5 lah ya. 7,5? Karena eh, saya sudah mencoba mempraktekkan yang saya dapat tuh, Hmm, tapi selalu saja ini anak kok masih ya, perlu ya. perhatian yang lebih ekstra gitu loh Hmm, Pak Agus. berarti kan kemarin sudah menerapkan ya, Iya, dan rentang rentangnya sekitar iya 7,5. khusus anak yang Hmm, ini ya Pak kalau Agus ya. misalkan ditambah lagi, misalkan Bu Yuli merencanakan pengembangan diri, belajar kembali dengan Iya. PMM atau mengikuti apa, apakah dari 7,5 bisa naik atau tidak? Ya saya berharap sih bisa naik ya, karena kan dengan namanya proses mungkin anak tersebut juga bisa bisa mengendalikan emosinya gitu Oke, ya Pak oke. Agus. Siap, siap. Kemudian, ada nggak pendukung-pendukung dalam Bu Yuli menerapkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan atau rencana dari pengembangan tersebut, pendukungnya apa saja? Kalau pendukungnya hanya ya mempraktekkan saja ya Pak, kalau untuk misalnya media yang dibutuhkan anak-anak Eh, tersebut gitu, masih belum ya, karena saya juga belum ya, mempraktekkan nih anak harus dikasih permainan apa, ya, mainan apa, atau kegiatan apa yang emang mungkin dia bisa fokus, benar-benar fokus gitu ya Pak ya. Gus, ya. oke. Kemudian, oke Bu Yuli, mungkin cukup dari saya. Namun sebelum saya akhiri dari apa namanya pasca observasi yang sudah kemarin dilaksanakan, menurut Bu Yuli, apa yang Bu Yuli rasakan setelah Bu Yuli ngobrol dengan saya, mendapatkan coaching dengan saya, ataupun setelah diobservasi oleh saya? Menurut Bu Yuli bagaimana? Ya, dengan adanya observasi ini saya bisa mengetahui ya Pak Agus, kekurangan saya, kelebihan saya kedepannya harus bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin yang sudah lebih tinggi pengetahuannya sama anak yang masih kurang lah, Ya, ya. masih butuh perhatian kita khususnya ya. Oh, Jadi dengan adanya seperti ini kan saya bisa oh kekurangannya ini, hmm, kelebihannya ini. Jadi ada sesuatu rencana tindak lanjut yang harus saya programkan lagi ya Pak hmm. Agus ya. Menurut saya sih itu Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Yuli. Eh, Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama, apa namanya, saling berkolaborasi, Iya, saling sharing ini bisa apa namanya, bisa nantinya juga bisa berbagi praktik baik kepada iya, teman-teman Pak. yang lain. Baik, Bu Yuli, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Iya, Ya, sama-sama Pak ya. Agus. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.